Halo semuanya, balik lagi di channel Penonton Sejati. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Dalam video kali ini gue akan menceritakan sejarah badut Pennywise dan sekalian membahas alur cerita film It dari chapter 1 sampai chapter kedua. Karena mungkin video ini lumayan panjang, maka simak sampai habis ya videonya, atau bisa sambil makan mie atau makan popcorn gitu. Dan gue akan berusaha merangkum ceritanya supaya dimengerti oleh penonton semuanya. Tapi sebelum itu jangan lupa like, share, dan subscribe-nya ya. Berikut ini alur cerita film It chapter 1 sampai 2. Sebelum menuju alur cerita film It chapter 1, mari kita bahas sejarah badut Pennywise terlebih dahulu. Pada zaman dahulu kala, sebelum peradaban, ada sebuah meteor yang bercahaya jatuh ke bumi dan membentuk deathlight atau cahaya kematian. Deathlight itu sering disebut oleh orang-orang itu It. It jatuh tepat di sebuah kota kecil bernama Derry. It yang terjatuh tersebut mencari inangnya untuk dihinggapi dengan catatan inangnya adalah makhluk yang ditakuti manusia. Pada zaman itu, It memilih hewan burung bangkai yang ditakuti manusia pada zaman itu. Karena makanan dari It adalah rasa takut manusia. Semakin manusia takut dengan It, maka semakin kuat dan tidak terkalahkan. Selain burung, It juga membentuk seperti raksasa gitu. Pokoknya segala sesuatu yang ditakuti manusia. It hanya bisa dihentikan dengan ritual suku Sakapiwah yang disebut The Ritual of Truth. Ternyata ritual tersebut gagal dan memakan korban jiwa penduduk Sakapiwah yang melakukan The Ritual of Truth. Pokoknya ritualnya gagal dan It belum bisa dihentikan, dan yang melakukan ritual itu juga mati semua gitu orangnya. Pada abad ke-18 setelah kejadian naas tersebut, ada seorang pria yang bekerja sebagai badut pada zaman tersebut. Pria itu tidak disebutkan namanya dalam film, tetapi sering disebut badut Pennywise atau Pennywise the Dancing Clown. Entah bagaimana It mengambil tubuh Pennywise tersebut, tetapi yang patut digarisbawahi karena Pennywise adalah badut dan badut disukai oleh anak-anak dan lebih mudah menakuti anak-anak daripada orang dewasa. Karena ketakutan adalah sumber energi dari It, maka It mengambil tubuh Pennywise sebagai inangnya. Dan sebenarnya Pennywise bukan orang jahat gitu sebenarnya, badut Pennywise ini. Dan It yang menggunakan tubuh badut Pennywise mulai meneror kota Derry dan menculik anak-anak di kota tersebut. Dan terjadilah kejadian di film It chapter 1. Pada tahun 1988, suatu hari ada kakak beradik, yang kakak bernama Bill dan adiknya bernama Georgie. Bill membuatkan kapal dari kertas yang diberi nama SS Georgie. Kebetulan pada saat itu lagi hujan deras dan sebenarnya Georgie tidak mau bermain kapal-kapalan di luar rumah karena kondisi sedang hujan deras, dan Bill tidak mau menemaninya bermain karena sedang sakit. Padahal Bill hanya berpura-pura sakit supaya tidak diajak main oleh Georgie. Bill menyuruh Georgie untuk mengambilkan lem untuk membuat kapalan tersebut. Lem tersebut berada di gudang bawah rumah. Akhirnya Georgie mengambil lem tersebut dan di situ terlihat ibu dari Bill dan Georgie yang sedang bermain piano yang terlihat menyeramkan. Akhirnya Georgie masuk ke dalam gudang, namun lampu tidak menyala. Namun ada sesuatu yang aneh di gudang tersebut, seperti ada mata yang bersinar. Setelah disenterin, ternyata hanya pantulan gelas saja. Dan akhirnya Georgie bergegas menuju ke kamar Bill untuk memberikan lemnya. Dan setelah kapal-kapalannya jadi, Georgie bermain di tengah hujan deras. Sampai suatu ketika kapal-kapalannya Georgie terhanyut ke selokan. Tiba-tiba Pennywise muncul dari selokan tersebut dan ingin memberikan kapal-kapalan milik Georgie. Kalian pasti sudah menebak apa yang terjadi jika seorang anak bertemu dengan Pennywise. Georgie tidak mempercayai Pennywise karena dia dianggap orang asing oleh Georgie. Akhirnya Pennywise membujuk Georgie supaya Georgie percaya kepada Pennywise dan memberikan kapal-kapalannya. Saat Georgie memasukkan tangannya dan berusaha meraih kapal-kapalannya, Pennywise langsung menggigit tangan Georgie hingga putus dan membunuhnya di dalam selokan.
1 tahun pun berlalu, dan sekarang Bill bersama teman-temannya yaitu ada Stanley, Richie, dan Eddie bersiap-siap untuk liburan musim panas. Dan ada juga seorang gadis bernama Beverly yang sedang dibully oleh teman-temannya. Saat Bill dan kawan-kawannya sedang berada di luar sekolah, mereka melihat seorang ibu yang berharap anaknya keluar dari sekolah. Ibu tersebut kehilangan putrinya yang bernama Betty. Jadi ada juga yang bernasib sama selain Georgie yang tentu saja diculik oleh Pennywise. Lalu di situ ada tukang bully juga yang bernama Henry Bowers dan kawan-kawannya yang membuli Bill dan gengnya gitu. Gengnya disebut The Losers. Adegan berpindah ke bocah yang bernama Ben. Ben ini adalah anak baru dan kayaknya baru pindah gitu ke kota Derry gitu. Makanya ini disebutnya anak baru. Dia sedang dicari oleh Henry Bowers untuk menjadi korban bully selanjutnya. Dia pun bertemu dengan Beverly dan Beverly menandatangani buku harian Ben dan hanya Beverly seorang yang mendatanginya. Adegan berpindah ke Bill yang sedang pulang ke rumah namun dimarahi oleh ayahnya karena Bill membuat rencana untuk menyelamatkan Georgie. Karena ayahnya berpikir bahwa sebenarnya Georgie sudah meninggal, namun Bill masih tidak percaya akan hal itu. Lalu kita diperlihatkan Mike, seorang outsider atau orang luar dari kota Derry, yang ternyata Mike diincar oleh Henry Bowers juga dan kawan-kawannya. Setelah berhasil menghindar dari Henry Bowers, Mike melihat ada sesuatu di pintu gudang, seperti ada tangan yang terbakar, dan ini menjelaskan ketakutan Mike yang terjadi saat masa kecilnya yang membiarkan orang tuanya terbakar di dalam gudang. Tiba-tiba pintu terbuka dan terlihat Pennywise dari dalam ruangan tersebut. Dan datanglah Henry Bowers yang menghinanya dan tiba-tiba Pennywise menghilang entah ke mana. Setelah itu kita diperlihatkan Stanley yang berada di sebuah rumah ibadah agama Yahudi. Stanley sedang belajar membaca kitab Taurat. Tetapi Stanley gagal dan disuruh ayahnya mengembalikan kitab tersebut ke kantornya. Tanpa diduga-duga, ternyata Stanley takut terhadap lukisan yang berada di kantor ayahnya. Tiba-tiba lukisannya terjatuh begitu saja. Dan anehnya lukisan tersebut hilang gitu entah kemana. Lalu Stanley pun dikagetkan oleh lukisan yang tiba-tiba hidup. Dan tentu saja itu adalah ulah Pennywise yang bisa berubah-ubah wujud. Kita juga diperlihatkan Ben yang sedang berada di perpustakaan. Ben ternyata menulis puisi yang dikirim melalui postcard untuk Beverly. Lalu Ben meminjam buku kepada penjaga perpustakaan. Buku tersebut berjudul Sejarah Kota Derry Masa Lampau. Ternyata ada yang aneh dengan penjaga perpustakaan tersebut dan benar saja itu adalah Pennywise yang sedang memata-matai Ben. Di dalam buku sejarah Derry diceritakan bahwa pada saat hari Paskah terjadi ledakan dan yang anehnya korbannya anak-anak, yaitu mencapai 88 orang dan itu adalah jumlah korban anak-anak yang cukup tinggi. Tiba-tiba ada balon merah yang entah datang dari mana. Dan tentu saja itu pertanda dari kedatangan Pennywise. Entah bagaimana caranya, kebetulan di situ ada telur Paskah. Entah berasal dari mana telurnya. Telur Paskah tersebut terbakar sama seperti dalam buku sejarah kota Derry. Telur Paskah tersebut menuntun Ben ke sebuah ruangan dan Ben dikejar-kejar oleh manusia tidak berkepala. Dan ternyata itu adalah Pennywise, tapi untungnya ada penjaga perpus dan Pennywise itu hilang entah kemana. Tiba-tiba ada Henry Bowers dan dia menangkap Ben dan langsung membulinya. Lalu ada seorang suami istri sedang naik mobil tetapi Ben malah diabaikan begitu saja. Henry membuli Ben dengan cara menuliskan inisialnya di perutnya. Ben pun menendang Henry Bowers sampai terpental. Sampai akhirnya Ben berjalan menuju sungai dan untungnya di situ ada geng The Losers. Saat Patrick, teman dari Henry Bowers, mencari Ben di selokan, tiba-tiba dia juga dibunuh gitu oleh Pennywise di selokan tersebut. Dan sekarang The Loser ada anggota baru yaitu Ben. Karena Ben terluka, akhirnya anggota The Losers yang lain membantu Ben dan membelikan perban dan alkohol untuk Ben agar bisa diobati luka-lukanya. Namun uang mereka kurang dan di situ kebetulan ada Beverly dan Beverly berusaha menggoda penjaga apotek agar mereka bebas dari bayaran. Dan Ben pun diobati tanpa sengaja Beverly melihat Ben juga. Lalu
adegan berpindah ke Beverly yang pulang ke rumahnya. Di rumahnya, ayahnya mencium Beverly seperti ada ketertarikan antara ayahnya dan Beverly. Ternyata Beverly dikekang oleh ayahnya yang membuat Beverly tidak merasa nyaman. Karena ayah Beverly yang seperti itu, akhirnya Beverly perjelek dirinya dengan cara memotong rambutnya. Adegan berpindah ke geng The Losers yang sedang berkumpul dan siap-siap ingin berenang. Dan entah dari mana, di situ ada Beverly yang membuka bajunya dan bersiap untuk melompat. Karena Beverly melompat duluan, akhirnya diikuti oleh anggota The Losers yang lain. Mereka semua pun bersenang-senang. Setelah berenang, Ben menjelaskan bahwa dirinya selalu menghabiskan waktunya di perpustakaan. Lalu Ben menjelaskan bahwa di buku yang dia baca, bahwa kota Derry selalu mengalami kejadian orang hilang, bahkan sering sekali dalam belakangan ini. Tidak cuma anak-anak, orang dewasa pun ikut hilang, tapi tetap anak-anak yang mengalami jumlah orang hilang paling banyak, kata Ben. Lalu Ben mengajak ke rumahnya untuk melihat penelitian tentang kota Derry. Dan di dekat rumah Ben terpampang poster orang hilang, yaitu Patrick, teman dari Henry Bowers yang mati di selokan tadi. Ben menjelaskan juga bahwa ada sekelompok orang berkemah pada zaman dahulu yang tiba-tiba hilang. Penelitian menduga bahwa yang menyebabkan sekelompok orang menghilang adalah suku Indian, namun tidak bisa dibuktikan karena tidak ada serangan. Satu-satunya jejak pakaian dari sekelompok orang berkemah tersebut yaitu menuju sumur tua. Dan tidak lain dan tidak bukan, itu adalah ulah Pennywise ya. Dan badut mengerikan tersebut terlihat dalam poster sejarah. Saat Eddie pulang menuju rumahnya, dia melewati rumah kosong yang terlihat sangat seram. Eddie pun dikejutkan oleh orang yang berpenyakit layaknya zombie, dan itu adalah orang yang ditakuti Eddie. Tiba-tiba muncul badut Pennywise, dan itu adalah ulah Pennywise yang berusaha menakut-nakuti Eddie. Dan seperti biasa, Pennywise menghilang dengan ilmu sihirnya. Lalu adegan berpindah ke Beverly yang menemukan sepucuk surat yang ditulis oleh Ben. Namun Beverly masih belum tahu bahwa yang menulis adalah Ben. Tiba-tiba terdengar suara aneh dari wastafel, dan ternyata itu adalah suara anak-anak yang diculik oleh Pennywise yang meminta pertolongan. Lalu Beverly mengukur kedalaman wastafel tersebut, yang ternyata wastafel itu memiliki kedalaman yang sangat dalam sampai-sampai mentok pengukurannya. Pas ditarik, pengukurnya mengeluarkan rambut dan menarik muka Beverly. Cairan darah pun keluar membanjiri toilet tersebut hingga warna ruangan berubah menjadi warna merah darah. Lalu ayahnya datang, tapi tampak seperti biasa saja dan tidak melihat darah sama sekali, jadi kayak nggak ada apa-apa gitu. Dan anehnya hanya Beverly yang melihatnya. Lalu adegan berpindah ke Bill, dan sekarang Bill lah yang diganggu oleh Pennywise. Bill melihat ada Georgie di sana, lalu Bill menghampiri Georgie. Georgie mengatakan bahwa dia merasa bersalah karena telah menghilangkan kapalnya. Dan Georgie mengajak Bill untuk ikut dengannya, dan itu hanyalah tipu daya dari badut Pennywise. Dan Pennywise mengejar Bill, namun Bill berhasil selamat. Setelah itu Beverly mengajak The Losers untuk menunjukkan sesuatu, yaitu kamar mandinya yang penuh dengan darah. Dan The Losers juga bisa melihat darah tersebut, tetapi ayahnya Beverly tidak bisa melihatnya. Akhirnya semuanya membersihkan kamar mandi Beverly hingga bersih. Selama membersihkan, Ben melihat Bill dan Beverly dengan rasa cemburu karena Beverly lebih menyukai Bill dibandingkan Ben. Lalu Ben melihat ke kamar Beverly, dan di situ ada postcard yang ditulis oleh Ben dan ternyata sudah dibaca oleh Beverly. Tetapi Ben tidak dapat membendung rasa cemburunya kepada Beverly. Beverly menanyakan tentang puisi tersebut kepada Bill, namun Bill tidak tahu apa-apa karena Ben lah yang sebenarnya menulis puisi tersebut. Saat The Losers sedang berkumpul, mereka menceritakan bahwa kejadian buruk yang dialami masing-masing geng The Losers itu sama, dan pasti selalu ada badut dalam kejadian tersebut, kecuali Richie yang tidak melihat kejadian aneh. Lalu mereka semua melihat ada mobil Henry Bowers dan melihat ada sepeda Mike di sana. Ternyata Mike lagi dibully oleh Henry Bowers dan kawan-kawannya. Selama dibully, Mike melihat ada Pennywise di sana. Akhirnya The Losers Club melawan Henry Bowers and the Gang dan terjadilah perang batu. Akhirnya perang batu tersebut dimenangkan oleh The Losers Club, dan Mike sekarang bergabung dengan The Losers Club. Ketika The Losers Club berkumpul di parade, ternyata mereka telah menyadari bahwa ada makhluk jahat yang muncul setiap 27 tahun sekali. Dan pada saat itu banyak sekali orang hilang dan anak-anak yang hilang. Tidak lain tidak bukan, itu adalah Pennywise. Dan kejadian aneh yang sering dilihat oleh The Losers Club seperti mimpi buruk.
Akhirnya mereka semua berkumpul di sebuah garasi di rumah Bill dan berusaha memecahkan misteri apa yang sebenarnya terjadi. Dan terungkap semua hal buruk berpusat di rumah tua di jalan Nailbolt, yaitu pada saat Eddie melihat Pennywise untuk pertama kalinya. Tiba-tiba proyektornya bergerak sendiri. Dan tiba-tiba ada Pennywise di proyektor tersebut. Tiba-tiba Pennywise muncul dan berusaha menyerang The Losers Club. Saat garasi dibuka, akhirnya Pennywise hilang tanpa jejak. Karena kejadian tersebut, Bill menuju rumah kosong di jalan Nailbolt karena disitulah Pennywise tinggal. Saat mereka masuk, Richie menemukan poster dirinya yang tertulis orang hilang. Karena ada suara yang memanggil, maka Richie, Eddie, dan Bill menghampiri suara tersebut. Dan di situ ada Betty Ripson, anak yang sempat hilang. Saat Bill dan Richie ingin menghampiri Betty, Eddie malah dipanggil oleh sesuatu yang tidak terduga. Pintu pun tertutup dan memisahkan Eddie. Eddie pun dikagetkan oleh orang berpenyakit seperti zombie dan jatuh ke lantai bawah sampai membuat tangannya terkilir. Richie masuk ke sebuah ruangan karena seperti ada yang memanggil Richie juga. Dan pintu pun tertutup sampai-sampai memisahkan Richie dan Bill. Lalu ada peti yang terbuka dengan sendirinya dan di situ ada Richie dalam bentuk boneka. Pas ditutup, muncul Pennywise yang menakut-nakuti Richie, tapi berhasil diselamatkan oleh Bill. Adegan berpindah ke Eddie yang kesakitan karena tangannya terkilir dan di situ muncul Pennywise dari dalam kulkas. Eddie pun sangat ketakutan berhadapan dengan Pennywise tersebut. Lalu kita melihat Bill dan Richie yang dihadapkan oleh 3 pilihan pintu dan mereka memilih pintu yang tidak seram sama sekali. Dan di situ ada orang tidak berkaki. Akhirnya Bill dan Richie berhasil terbebas dari cobaan tersebut dan menemui Eddie dan Pennywise. Pennywise berusaha menyerang Bill namun dihentikan oleh Beverly dengan cara menusuk Pennywise. Bill berusaha menghampiri Pennywise dan mengetahui bahwa tempat persembunyian Pennywise ada di sumur di rumah tersebut. Akhirnya Eddie dibawa oleh ibunya pulang dan The Losers Club pecah dan mereka hidup masing-masing. Dan dipicu oleh Bill yang memukuli Richie karena berbeda pendapat. Bill ingin melawan Pennywise sedangkan Richie ingin kabur dari Pennywise. Lalu adegan berpindah ke Henry Bowers yang sedang bermain-main dengan senjata ayahnya dan ayahnya adalah seorang polisi ternyata. Dan Pennywise memberikan hadiah kepada Henry berupa pisau yang digunakan untuk membunuh ayahnya. Singkat cerita, Henry Bowers membunuh ayahnya dengan cara menusukkan pisau dan hal keji tersebut ternyata dibantu oleh Pennywise. Dan sekarang ayah dari Henry Bowers meninggal. Lalu adegan berpindah ke Beverly yang ingin keluar rumah namun dihalangi oleh ayahnya. Setelah itu ayahnya menyiksa Beverly namun Beverly berhasil kabur dan membunuh ayahnya sendiri. Dan Beverly pun diculik oleh Pennywise. Lalu Bill menemukan pesan dari Pennywise bahwa Bill akan mati jika mencoba menyelamatkan Beverly. Akhirnya Bill memanggil semua teman-temannya untuk menyelamatkan Beverly dan The Losers Club bersatu kembali untuk menyelamatkan Beverly. Dan di situ ada Henry Bowers juga. Akhirnya The Losers Club masuk ke rumah Pennywise dan masuk ke dalam sumur. Setelah itu ada Beverly yang sedang diperlihatkan 3 deadlight yang ada di mulut Pennywise yang menyebabkan Beverly mengambang. Setelah itu, Mike dihajar oleh Henry Bowers dan terungkap yang membuat rumah Mike kebakaran dan menewaskan kedua orang tuanya adalah Henry Bowers. Akhirnya Mike berhasil mengalahkan Henry Bowers dan mendorongnya ke sumur. Mike pun mengisi pistolnya namun semua peluru jatuh dan menyisakan 1 peluru. Stanley pun dipanggil oleh suara-suara aneh. Dan di situ ada Pennywise yang menakut-nakuti Stanley. Tiba-tiba Stanley diteleport oleh Pennywise ke suatu tempat dan muncullah monster yang ditakuti Stanley. Stanley pun dihisap oleh mulutnya. Stanley pun dihisap oleh mulut monster tersebut sampai membuat pipinya berdarah. Ternyata itu adalah Pennywise. Stanley pun ketakutan dan panik sekali. Saat Stanley panik, Bill melihat Georgie dan langsung ingin menghampirinya. Dan Bill melihat Beverly yang mengambang, namun Bill memilih mengejar Georgie terlebih dahulu. Dan anggota The Losers lainnya menemukan Beverly yang tergantung dan diselamatkan oleh Ben dengan cara menciumnya. Singkat cerita, Bill menemukan Georgie dan Georgie meminta Bill untuk membawanya pulang. Namun Bill tidak percaya dan menembak Georgie dan ternyata itu adalah Pennywise. Akhirnya The Losers Club melawan Pennywise dengan sekuat tenaga.
dan Pennywise menangkap Bill dan menyuruh yang lainnya pergi dan membiarkan Pennywise membawa Bill. Namun Richie menolak dan semua anggota The Losers melawan Pennywise. Singkat cerita, Pennywise berhasil terpojok dan terungkap kenapa Beverly tidak dibunuh oleh Pennywise, karena sebenarnya Beverly tidak takut sama sekali kepada Pennywise, dan hal tersebut yang membuat Pennywise tidak membunuh Beverly. Karena geng The Losers sudah tidak takut lagi terhadap Pennywise, akhirnya Pennywise jatuh ke sumur dan Pennywise berhasil dikalahkan. Dan di situ ada jaket dari Georgie dan Bill sangat sedih karena sudah kehilangan Georgie untuk selama-lamanya. Hari-hari pun berlalu dan The Losers Club berkumpul di sebuah padang rumput. Dan Beverly menceritakan apa yang dilihatnya saat Beverly diperlihatkan 3 deadlight oleh Pennywise, bahwa akan terjadi hal serupa saat mereka sudah dewasa kelak. Dan Bill membuat sumpah bahwa jika Pennywise belum mati, maka The Losers Club akan kembali mengalahkannya. Dan setelah semuanya pergi, Bill dan Beverly berciuman dan film pun tamat. Dan yap guys, itu adalah alur cerita film It Chapter 1. Dan sekarang kita bakalan lanjut lagi ceritanya ke alur cerita film It Chapter 2.